Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita berkenalan terlebih dahulu. Nama Ibu Prepti. Ibu Prepti Sipriana Manurung. Nah, tinggal di Jalan Temuan. Jalan Temuan nomor 105. Oke. Kalau mau silakan bertamu datang ke rumah Ibu. Nomor HP atau nomor WA 0852 6290 0960. Oke. Jika ada sesuatu, jika ada yang ingin tanyakan, silakan hubungi Ibu. Oke. Sekian perkenalan dari Ibu. Jika ada yang bertanya, dan waktu kita akan sambungkan. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita tentang manusia makhluk pribadi. Manusia makhluk pribadi. Oke. Manusia makhluk pribadi yang unik. Saya hapus dulu perkenalan kita ini. Oke. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita satu teduh. Oke. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Satu teduh selesai. Oke, kita lanjut. Manusia makhluk pribadi yang unik. Oke. Sudah dikatakan di sini makhluk pribadi, berarti manusia itu adalah makhluk hidup. Oke? Manusia adalah makhluk hidup. Sebuah ciptaan Tuhan. Tuhan baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki ciri atau perbedaan Jadi manusia makhluk pribadi yang unik itu adalah sebuah ciptaan Tuhan baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki ciri atau perbedaan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Oke? Unik itu dalam bahasa Latin yaitu unitas, yaitu berbeda. Tidak satupun orang yang bisa menyamakan diri ibu dengan diri kamu. Tidak boleh. Oke? Ibu. Karena itulah perbedaan ibu dengan kamu. Saat ini ibu sebagai guru, kamu sebagai siswa ibu. Oke? Unik itu tadi berbeda ya, berbeda. Oke? Berbeda. Jadi manusia, berarti manusia ini memiliki identitas diri kita. Kita masuk ke sini, identitas diri kita. Identitas diri. Oke, kita mulai dengan nama, tempat tanggal lahir, alamat, hobi. Oke, kita mulai dengan identitas diri.
Pertama, kita buat namanya si Maria. Kalau perempuan, kita buat namanya kalau laki-laki Yusuf. Oke. Baru tempat tanggal lahirnya. Satu di Medan, satu di Jakarta. Alamatnya Jalan Pemuda. Dan satu lagi Jalan Soekarno. Oke. Baru hobi. Kalau hobinya si Maria, kita buat di sini menari. Hobinya si Yusuf, kita buat di sini bermain sepak bola. Oke. Cita-cita si Maria ingin menjadi seorang guru. Baru si Yusuf ingin menjadi seorang polisi. Oke. Bisa kita lihat dari identitas diri ini. Oke. Unik kan? Ada perempuan, ada laki-laki. Meskipun sekalipun itu mereka kembar genetik, udah pasti mereka memiliki satu perbedaan. Misalnya dari segi hobi aja. Hobi. Tidak mungkin hobinya si Maria sama hobi Yusuf itu sama. Tidak mungkin. Sekalipun tadi Ibu bilang itu kembar. Tidak. Oke. Cita-cita. Satu ingin menjadi seorang guru. Satu lagi menjadi seorang polisi. Oke. Baru seperti contoh. Contohnya itu seperti Marcel dan Miska Chandrawinata. Pasti Anda kenal semua. Siapa sih yang kenal artis? Oke. Dia adalah satu anak yang memiliki kembar gen. Kalau kita lihat dari segi fisiknya, kita paling dekati, pasti mereka tidak ada berbedanya. Tapi setelah kita dekat dengan mereka, setelah dekat perlahan-lahan, pasti mereka itu mempunyai satu perbedaan atau keunikan yang dimiliki. Misalnya si Marcel itu keunikannya apa? Marcel itu dari segi sifat itu dia memiliki sifat yang ramah. Sedangkan Miska Chandrawinata itu memiliki sifat yang sangat sombong. Oke? Ini tadi dari segi identitas diri. Baru kita masuk dari segi ciri atau fisik. Ciri fisik. Oke. Dari segi otak. Baru mata, hidung, mulut, rambut. Oke. Ciri fisik seperti Ibu katakan tadi, oke? Ciri fisik ini kita ambil contoh dari 5 aja fisik kita, ada otak. Kita sebagai makhluk hidup ataupun makhluk sosial yang diciptakan Tuhan, pasti kita memiliki otak. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk lainnya seperti hewan ataupun tumbuhan. Oke? Otak. Jadi manusia itu mampu untuk berpikir, mampu untuk membedakan, mampu untuk melaksanakan, mampu untuk mengaplikasikan. Oke? Dari segi otak. Seperti Marcel dan Miska Chandrawinata tadi yang Ibu bilang, mereka adalah satu anak yang kembar gen. Misalnya, si Marcel itu kalau dari segi kemampuan, dia mampu untuk berpikir, mampu menggunakan otak kirinya dan otak kanannya, sedangkan si Miska tadi hanya mampu untuk menggunakan otak kanannya saja. Oke. Apakah semua orang tuh sama otaknya? Tidak semua orang sama dalam bidang kemampuan. Oke, apalagi dalam berpikir, tidak. Makanya ada yang ranking terakhir, ada yang ranking pertama. Oke. Baru mata. Ada mata orang yang sipit. Ada mata orang yang bulat. Oke.
Mata orang yang sipit, seperti kita lihat ya, orang-orang Cina itu matanya sipit-sipit semua, cantik, kalau kita pandang itu unik. Hanya itulah ciri khas orang Cina sama orang Nias, matanya itu agak sipit, agak slow, jadi kalau kita pandang agak enak gitu. Sedangkan kalau ini yang bulat ini kayak kita lah, kalau kita sebolang mata, bulat ke matanya. Apalagi kalau kita menengok orang yang tidak kita sukai, langsung kita nampakkan bolang kan matanya, seperti itu. Tetapi jangan seperti itu ya nak. Kalau memandang orang, walaupun kita tidak suka dengan mereka, pandanglah mereka dengan biasa saja ataupun dengan senyuman. Baru hidung. Hidung ini ada yang pesek, ada yang pesek, ada yang mancung. Oke. Apapun yang telah diberikan Tuhan kepadamu, kamu wajib mensyukurinya. Seperti di kelas ini, jangan karena sebagian dari kita ini kita hidungnya pesek, jadi yang hidungnya mancung itu mengejek mereka yang pesek. Tidak boleh. Harus sama-sama bersyukur. Itulah kita, ciptaan Tuhan itu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Satu di hadapan Tuhan. Oke? Baru mulut. Mulut ini untuk berbicara, tetapi terkadang seseorang itu salah mengartikannya, salah menggunakannya. Terkadang mulutnya tidak dijaga, tidak direm. Oke, kita tahu kita manusia, pasti banyak punya kesilapan, banyak punya kehilapan. Jadi kita gunakanlah mulut kita ini sebaik-baiknya. Oke, rambut ada rambut yang keriting dan rambut yang lurus. Kenapa ada rambut yang keriting, ada rambut yang lurus? Berarti di sini gen ayahnya itu lebih banyak daripada gen ibunya. Berarti ayahnya keriting, ibunya lurus. Tapi kalau yang ini berarti kedua-duanya itu berambut lurus. Oke. Mau lurus pun rambutmu, mau keriting pun rambutmu, tapi kalau akhlak dan perilakumu itu baik, maka kamu itu anak yang jempol. Oke? Anak yang jempol berarti kamu unik. Walaupun kamu keriting, tapi kalau sifatmu, karaktermu itu baik, berarti kamu anak yang unik, lain daripada yang lain. Kenapa bilang ada rambut orang yang lurus, tetapi sifatnya berliku-liku, berbelok-belok, tidak selurus hatinya. Tapi kalau orang yang rambutnya keriting, hatinya itu belum tentu keriting juga, pasti ada yang lurus. Oke? Kita masuk yang ketiga, kepribadian. Oke? Kepribadian ini ada berbagai macam sifat, pandangan, kebutuhan, masalah, dan harapan. Oke? Sifat, watak atau sebuah karakter yang dimiliki seseorang dalam dirinya. Misalnya, contoh, wataknya keras kepala, lemah lembut, egois, acuh tak acuh, dan lain-lain. Oke? Baru yang kedua ada pandangan. Pandangan ini cara memandang, cara melihat, cara menyampaikan. Oke? Yaitu pendapat atau penilaian seseorang untuk menyatakan pribadinya. Oke? Pendapat atau penilaian seseorang untuk menyatakan pribadinya. Jadi, kalau kamu memandang matamu dengan sinis, berarti kamu orangnya egois, kamu orangnya pemarah. Oke?
Tetapi kalau kamu menggunakan matamu dengan senyuman, berarti kamu orangnya lemah lembut, penyabar. Sudah? Baru kebutuhan. Kebutuhan, ada kebutuhan pokok, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Tapi itu kalau dalam segi ekonomi ataupun IPS. Sekarang itu kita masuk kebutuhan ini, sesuatu yang diperlukan agar mampu untuk menanggapi cita-citanya. Misalnya, kebutuhan ibu selama ibu kuliah itu berarti uang kuliah. Uang kuliah berarti ekonomi ya kan, uang kuliah, pakaian berarti sekunder, dan lain-lain, buku kita. Jadi kebutuhan kita selama sekolah ini banyak. Kebutuhan kita yang pertama itu belajar, mendapatkan buku, belajar, berhitung, memahami karakter orang, bekerja keras supaya bisa mencapai juara. Oke, masalahnya itu apa? Banyak orang mengalami ketika udah masalah, sesuatu yang menentukan adanya penyelesaian. Jadi banyak orang mengalami masalah di dalam suatu kebutuhan ini. Sudah tadi itu, yang Ibu bilang tadi itu, banyak orang yang bermimpi untuk mencapai kebutuhannya itu untuk menjadi seorang polisi, guru. Tapi apa? Karena ekonomi kedua orang tuanya yang sangat minim, sangat rendah, bisa dikatakan pas-pasan, makan aja bersyukur. Jadi banyak orang di sini terjadi suatu masalah itu. Oke? Terus sehingga dia merasa menyerah. Dia menyerah dan berputus asa untuk tidak dapat melanjutkan pelajarannya lagi. Baru minat atau harapan, sesuatu yang disenangi dan didambakan. Semua orang mempunyai minat ataupun harapan. Seperti ibu, minat ibu itu, harapan ibu itu ingin menjadi dosen. Kepengennya sih dosen. Tetapi apa? Kalau orang kedua kondisi ekonomi kita masih rendah, kalau kita belum cukup, nggak mungkin kita hanya untuk meminta. Kita harus berusaha. Jadi kita pendam dulu. Ketika kita punya duit, baru kita minat kita itu baru kita laksanakan. Oke? Selanjutnya kita akan baca buku kita tentang halaman 6. Kita baca buku kita halaman 6 dan 7, yaitu cerita tentang Nick. Nick Vujicic. Dia adalah seorang anak difabel. Kenapa ibu bilang difabel? Karena dia termasuk dalam kalangan para cacat, penyandang cacat. Oke, tetapi inilah anak yang unik itu, yang ibu bilang tadi itu. Dia seorang penyandang cacat. Tahulah kalau cacat itu gimana, apalagi kalau sudah masuk ke tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat, pasti terjadi pembulian, pencacian. Itulah yang dialami si Nick mulai dia sejak lahir. Dia itu lahir di Melbourne. Oke, dia lahir di Melbourne. Dia lahir di Melbourne. Tetapi apa? Karena dengan usahanya, kegigihannya, dia itu tidak pernah malu, tidak pernah merasa putus asa, tapi dia selalu berusaha untuk bangkit. Dia ini mempunyai suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia seperti kita. Seandainya menjadi musisi Nick, belum tentu kita menjadi seorang atletik, belum tentu kita menjadi seorang perenang. Kita tahu, mungkin kita merasa kecil dengan seperti anak-anak difabel, anak-anak tunanetra, tunarunggu. Kita pasti sepele. Kenapa kita sepele? Karena kita melihat dari segi sebelah tangan kita. Mereka itu cacat kok, mereka itu tidak mampu. Tetapi apa? Kita tidak boleh memandang mereka dengan sebelah mata, tetapi pandang mereka dengan kedua mata kita. Bahwasannya itu kita sama mereka. Hanya bedanya mereka kurang beruntung waktu mereka lahir, sehingga mereka memiliki suatu kelainan.
tetapi mereka tidak pernah menyerah tadi. Seperti yang bilang tadi itu, kita lihat Nick sekarang sudah berkeluarga, dia punya anak 2. Oke, anak 2, istrinya sempurna, mempunyai kaki dan tangan, tetapi apa? Anak Nick ini dua-dua itu tidak sama seperti Nick. Jadi kita tidak boleh sepele, belum tentu gennya si Nick itu mengalir ke anaknya. Oke, anaknya dua-dua sehat, itulah kuasa Tuhan itu kita tidak pernah tahu. Jadi intinya pelajaran hari ini kita mengajarkan kita kepada kita untuk selalu bersyukur dengan keunikan yang kamu miliki, selalu kembangkan itu. Jika keunikan kamu mengandung hal yang positif, kembangkanlah. Tetapi jika keunikan kamu itu mengandung hal yang negatif, maka kurangi perlahan-lahan dan perbaharui untuk menjadi yang positif. Sudah? Jangan pernah sepele dengan mereka yang memiliki kekurangan diri kita. Oke, sekian materi dari Ibu. Terima kasih.